Ya, selamat pagi, selamat siang. Kita menunggu teman kita, jumpa teman kita dari Moskow. Sebentar, kita insya Allah hari ini akan bertemu dengan Mas Vlad namanya. Kita tunggu kedatangannya. Ayo, sebentar. Sebentar ya, sebentar, belum muncul juga. Ya, jadi bintang tamu kita ini dia itu kemarin baru saja ikut turut serta di sebuah pameran. Dia itu seorang pelukis, dia itu seorang seniman dan apa namanya? Dia itu mengusung tema Indonesia banget lah dia itu. Dia itu pernah, nanti kita tanya bagaimana, dia belum masuk juga ya. Oke, ya silahkan, bisa join nggak Mas? Undang permintaan untuk bergabung, siap. Dah, belum masuk ya? Nah, udah masuk. Oke. Selamat datang, Dabro Pazawat. Terima kasih, spasiba. Selamat sore. Selamat sore. Di Jakarta sekarang jam setengah lima, ya setengah lima sore. Kalau di Moskow jam berapa? Di Moskow sekarang 12.30, setengah satu ya, jam setengah satu. Ya, bagi teman-teman yang baru tahu siapa Mas Vlad ini, saya juga mengenal Mas Vlad itu mungkin beberapa bulan, 2 atau 3 bulan yang lalu saya ngikutin dia, terus ternyata dia itu sangat cinta Indonesia ya Mas ya? Iya, cinta banget. Nama saya Vladimir Kiri. Kalau mau mencari saya di media sosial, bisa mencari Vladimir Kiri saja di YouTube Vladimir Kiri. Nanti saya add saya kasih linknya ya. Oke, Mas, saya tuh ada pertanyaan. Saya tuh Lubopit nikah gawanit paruski, penasaran. Mas itu orang Rusia apa orang mana sih? Aslinya orang Rusia atau orang saya berasal dari Ukraina. Dari Ukraina? Ya, dari Ukraina. Tapi saya pergi belajar ke Cina dan pergi belajar ke Rusia dan pergi ke Indonesia. Ya, saya tinggal di beberapa negara. Iya. Jadi orang tua asli Ukraina. Ukraina dan mungkin Anda tahu Ukraina dan Rusia itu seperti dulu satu negara. Iya, betul. Iya. Betul. Dan saya ada keluarga di Rusia dan saya punya keluarga di Ukraina. Tapi saya berasal dari Ukraina. Kalau paspor mana? Paspor? Ya, paspor Ukraina. Ya, Ukraina. Paspor Ukraina. Oke, lanjut. Ceritakan bagaimana pertama kali Mas Vlad, jadi kita panggilnya Mas aja ya, Mas Vlad, tertarik dengan Indonesia dan kapan mulai belajar bahasa Indonesia? Terima kasih. Ini pertama kali saya tahu tentang Indonesia di Moskow karena saya belajar di universitas di Moskow dan sama orang Indonesia. Jadi teman kuliah? Iya, teman kuliah. Kami belajar di High School of Economics.
HSE University. Di sana banyak waktu itu dan sekarang di sana ada banyak mahasiswa dari Indonesia, dan itu pertama kali saya kenal orang Indonesia dan saya coba mengerti budaya Indonesia. Ya. Ya, Tahun berapa itu? Itu tahun berapa? Itu tahun berapa? Tanggal berapa? 2000 tahun Aku ya 2017. 2017. 2017 sekarang 2020. Tiga Ya. tahun. Iya. 3 tahun sudah Ya. bisa bahasa Indonesia lancar. Tidak, masih tidak Нет. bisa, masih belajar. Нё, 3 года вы уже свободно говорите по-индонезийски, это очень вообще. Спасибо, но еще учу. Ну, ладно. Oke. Masih belajar. Ya, Jadi- dan waktu saya sudah kuliah, saya mendapat kontrak dari universitas di Jakarta. Belajar dan mengajar di universitas itu. London School of Public Relations. Mungkin London School of Public Relations. So, Ya, betul. you apply. Anda mendaftar sebagai guru atau mereka yang mengundang? mereka mengundang saya karena HSE dan LSPR mereka punya koneksi, mungkin relationship, ya. Oke. Dan saya orang Rusia dan Ukraina pertama kuliah dari universitas itu. Di sana tidak ada, di sejarah universitas itu tidak ada orang Rusia yang kuliah. Oke, satu lagi. Tadi kan sekolah di High School of Economic ya, High School of Yep. Economic. Yep. Tapi Mas ini artis ya, art. Bukan, tidak. Itu profesi saya filologi. Filologi. Saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Cina di Ukraina. Saya mulai di Ukraina, kemudian saya pergi ke Cina dan saya belajar bahasa Cina di Beijing 2 tahun. So, how many languages? Сколько языков вы знаете? Ya, Rusia. sekarang ya bahasa Rusia, bahasa Ukraina, Bahasa Rusia, bahasa Ukraina, bahasa bahasa Cina, Cina, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Indonesia. 5. 5. Iya, 5. Iya. Pihak di sekolah, Oke, jadi belajar bahasa Indonesianya itu, di mana Anda belajar bahasa Indonesia? Di universitas atau dengan teman-teman seperti ini? Iya, menurut saya dan pada saya itu susah banget karena waktu saya pergi ke Indonesia saya tidak tahu tentang budaya, tentang kehidupan orang Indonesia, mentalitas, ya, tidak tahu, tidak tahu dan tidak bisa bahasa Indonesia, satu kata tidak bisa. The first word, первое слово вы знаете в индонезийском языке какой? Ingat? Lupa. Mungkin apa, lapar, sudah lapar, sudah makan, sudah lapar, sudah makan, seperti itu. Oke, lanjut ya. Sudah berapa kali ke Indonesia? Berapa kali? Beberapa kali, tapi saya tinggal di Indonesia 2 tahun ya. Selalu 2 saya tahun di Indonesia. Iya, saya selalu di sana. Di London School. Di London School itu. Iya, di London School. Iya, selalu di sana, tapi pernah keliling-keliling ya di Indonesia. Tapi saya selalu di sana. Dan Desember, ya saya
tahun lalu Desember saya pergi ke Indonesia, saya kuliah Desember. Kuliah lagi. Asian Game ada ya, Asian Game? Iya, saya ikut Asian Itu Games. sebagai apa? Bagus banget, dan opening ceremony was Ya. perfect. Well, kulit ya. At least Yes, yeah. Sangat hebat. Ya, super. Dan orang Indonesia, saya bertanya teman-teman pergi sama saya, dan mereka tidak mau karena tiketnya sedikit mahal. Tapi iya, tapi sesudah saya pergi dan mereka tidak mau ikut, mereka wow, saya mau ikut. Like why? Menyesal ya? Да, menyesal. Почему я не пошел? Anda. Iya. Karena bagus banget. Jadi kalau bahasa daerah ada yang tahu nggak? Biasanya kita bahasa daerah Narogni. Ada tahu? Tidak. Saya tahu, like teman-teman biasanya like joking, like apelo. Apelo. Kalau ini apa namanya? Уличный язык по-русски. Iya. Tapi kalau bahasa Jawa tidak bisa. Pernah ke Jawa? Pernah ke Jawa? Jawa Tengah? Iya, pernah. Tapi bahasa Jawa ya tidak bisa bahasa Jawa. Ya. Orang Jakarta juga tidak bisa bahasa Jawa. Iya. Oke, lanjut. Yang paling disukai dari Indonesia apa? Mungkin makanan atau apa? Kalau makanan ada suka bakso. Bakso? Ya, suka banget. Suka martabak. Oh, martabak. Saya suka. Iya. Biasanya saya dan teman membeli martabak dari kaki lima dan membawa ke kos. Iya. Tahu kaki lima juga ya? Kaki lima. Iya, tahu. Membawa ke kos. Stop. Kaki lima kalau kita terjemahkan dalam bahasa Rusia apa? Kaki lima. Ada nggak? Ada, tapi itu berbeda ya, karena di dalam budaya Rusia tidak punya. Tidak ada. Iya, satu kosakata seperti ini. Tapi kalau terjemahkan itu уличный торговец. Tapi di Rusia tidak ada ya? Iya, tidak ada kaki lima. Itu seperti penjual jalanan ya. Iya, penjual di jalan ya. Oke, lanjut. Yang paling tidak disuka dari Indonesia apa? Tidak suka. Menurut saya setiap bangsa ada atau negara ada baik dan tidak baik ya. Ada plus, ada minus. Iya, ada plus, ada minus. Dan saya selalu mencoba concentrate plus only ya, yang baik. Di filosof. Iya, baik saja, tidak baik itu tidak bagus, tidak mau, ya. Dan selalu berpikir positif. Ya, berpikir positif selalu ya. Selalu. Tapi saya respect loh, 3 tahun belajar bahasa Indonesia lancar sudah bisa. Dan waktu saya datang ke Jakarta, saya tidak punya guru dan saya belajar sendiri. Susah banget, mungkin 1 tahun saya biasa ya, like and get cultural shock. Iya. Apa yang membuat culture shock apa?
membuat culture shock. Saya mau belajar bahasa Indonesia, tapi saya tidak bisa. Saya Oke, mau ini mungkin ini. Kalau teman-teman saya itu toilet ya, di toilet. Kalau di Rusia itu toiletnya duduk dan kering. Kalau di Indonesia basah dan di bawah. Itu salah satu culture shock atau enggak? Tidak. ini tidak. Karena di Rusia, ya di Rusia kita kami punya orang Muslim juga ya. Di desa, di desa. Di desa, di kota juga. Ya. Ada banyak. Itu tidak aneh untuk saya, karena saya berasal dari kampung. Orang desa juga. Yes, orang desa. Betul. Jadi panggil saya orang kampung saja. Itu seperti ini ya. Panggil saya Kartini saja. Iya. Oke. Dan and that's why like waktu saya di Jakarta, kalau tidak ada jalanan bagus ya, saya oke, karena saya sudah tahu itu budaya, itu development ya, seperti ini. Yeah. Tapi saya ada teman Rusia yang tinggal di sana, dan dia kehidupan dia sulit banget karena dia tidak bisa jalan kemana-mana karena jalanan itu tidak bagus atau tidak. Di mana? Di mana? Di Jakarta. Jalanan tidak bagus di Jakarta. Iya, ada daerah jalanan tidak bagus. Tidak bisa jalan kaki ya. Tidak bisa jalan kaki. Ya. Oke, saya setuju. Iya, naik Gojek atau Gojek. Tahu Gojek juga ya? Oke. Kalau macet itu polusi dibanding dengan Moskow lebih parah mana? Saya selalu bilang waktu saya di Jakarta dan jalan kaki atau naik Gojek, dan bau pakaian Anda bau seperti sesudah barbecue. Ya. Kalau barbecue itu harus zapah kalau barbecue ya, daging. Nah kalau di jalan itu apa? Arang, tidak bagus. Iya, bau. Zapah. Tapi itu minus ya di kota. Okay. Tapi ini pengalaman yang paling berkesan, pengalaman pengalaman твоя опыт, ya. Опыт, который остается в сердце, di впечатлении, apa yang ada di Indonesia. Ya, orang sederhana. Saya suka banget tertarik kehidupan sederhana. Kehidupan orang Indonesia sederhana. Saya kenal banyak orang di pasar seni di Ancol, di Kota Tua ada pelukis jalanan. Saya berteman di Jalan Surabaya di Jakarta. Saya selalu wawancara sama mereka, dan saya suka kehidupan mereka. Itu sederhana banget dan mereka happy banget ya. Ketika Mas Vlad jalan-jalan di Jakarta ke mana tadi, Pasar Baru, ke mana tadi, Kota Tua, takut nggak? Baitis? Nggak takut. Kalau saya takut. Kenapa? Bor copet. Pencuri. Panjang, tangan panjang ya. Ya, tangan panjang banyak. Oke. Apa lagi ini ya? Adakah orang Indonesia yang tidak sopan? No. Ya, ada orang yang tidak suka saya. Itu oke juga karena
ada orang yang suka Suka saya, dan ada tidak orang suka ya. ya tidak suka, Like and dan dislike ya. ya dan orang Indonesia suka apa, judge dari media Judge. sosial ya, ya Aha. judge Cek, cek. itu. Oke. Oke, nih pertanyaan nih, bagus. Oke. Mas kan ganteng ya? Tahu kan ganteng? Apa? Ganteng, ganteng. Ganten ya? Apa? Tahu arti ganteng? Iya, ya, ganten. Mas ganten. Apa-apa? Hah? Mas ganten. Iya, ganteng красивый. No, you are Yes. handsome. Ya. So, apakah di sana ada gadis-gadis atau девушки, которые предлагают, ну, себя или как? Любит тебя, это, yes? Ага. Ну, выражает, что, ну, я хочу быть твоей девушкой. Вот. Ada nggak? Ada yang pengen menjadi pacarnya Mas Vlad nggak? Orang Jakarta? Mungkin sekarang tidak ada, tapi waktu saya di sana mungkin mereka mau, tapi mereka malu bilang ya. Bilang. Dan saya waktu di Jakarta saya menjadi guru ya, dan mahasiswa saya student S1 dari S1 ya, masih muda banget ya. Iya, masih kecil. Iya, Iya, kecil, dan mungkin mereka suka saya dan Oke. Kalau Mas Vlad sendiri pernah berpikir bahwa ya хочу искать, жену, или saya mau menikah dengan orang Indonesia. Ada punya pikiran, когда-нибудь вы думаете так? Iya, punya pikiran, tapi saya pikir saya masih muda untuk menikah. Berapa tahun? Berumur 27. Muda. Iya. Saya menikah di umur 31. Iya, harus bekerja sedikit saja ya. Iya. Ya, ini kan sekarang tinggal di Moskow ya? Iya, sekarang tinggal di Moskow karena situasi tidak baik ya di dunia ya. Tinggal di Moskow, tapi itu вы снимаете квартиру или у себя дома? Iya, снимать. Да. Дорого, да, памятка? Mahal? Mahal, di Moskow mahal, of course. Okay. Pasti mahal. Oke, nih pertanyaan terakhir ya. Oke. Kalau ada orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Rusia dari natif dan ingin berguru menjadi murid Mas Vlad, bisa? Apakah bisa? Ya, pasti bisa, dan saya senang mengajar orang Indonesia dan bahasa Rusia, dan kalau ada yang tertarik, saya bisa mengajar bahasa Inggris atau bahasa Cina juga. Oke, jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa Rusia dengan natifnya, kalau nggak mau belajar dengan saya, silahkan hubungi Mas Vlad. Ini nanti saya sertakan, ada di teman saya nanti, Vladimir Kiri. Oh ya, kemarin Mas Vlad ini ikut serta atau take a participation in exhibition ya, di Stavka, di pameran. Dan itu Mas Vlad itu bikin wayang ya? Anda pelukis ya? Sekarang semua pelukis di tempat pameran itu ya, di galeri sekarang. Tapi tapi sekarang di belakang saya ya, kelihatan. Oh ya, itu ada ini Bali ya? Ya, Bali, ini Baron, ini lukisan saya juga. Ini minyak, ini kelihatan. Coba, ini Baron dilukis oleh orang Ukraina Rusia. Kita orang Indonesia, saya nggak bisa lukis Baron. Hebat. Jadi saya senang sekali karena di pameran itu banyak orang Rusia tertarik dan kenal budaya Indonesia ya, karena kebanyakan orang di sini mereka tidak kenal
tidak tahu tentang budaya, tidak Dan tahu tentang Indonesia. Mungkin Bali saja ya. Bali di mana? Di Bali. Di Bali. Ya. Bali adalah sebuah negara ya. Iya, tapi betul. Tapi di pameran itu mereka tertarik ya apa itu wayang, apa itu, dan saya cerita tentang sejarah dan budaya dan artinya ya wayang and so on and so on. Ya. Terus Mas belajar wayang, belajar barong, belajar ini di mana? Belajar sendiri. Sendiri membaca gitu. Iya, sendiri, dan saya berteman sama pelukis jalanan di Jakarta, inspirasi dari mereka, mendapat ya inspirasi dari mereka, dan saya coba melukis ini sendiri ya, sendiri saja, karena suka banget, senang banget, dan saya mau menjadi seperti jembatan ya, Rusia dan Indonesia, budaya Rusia dan Indonesia. Dan sekarang saya tertarik tentang wayang beber. Saya mau pergi ke keraton dan belajar wayang beber. Kalau wayang apa? ada Ini keraton wayang apa? Wayang apa? Wayang beber. Di keraton mana itu? Di keraton. Keraton kan ada Jogja, ada Solo, Pacitan. ada di daerah itu ada kampung kecil ya, desa, bisa belajar. Di sana ada museum wayang beber Sekartaji ya, kalau tidak salah. Dan Pacitan, karena wayang beber berasal dari Pacitan ya. Di Jogja itu belum, saya mau pergi. Ada pantai bagus di Pacitan. Ada apa? Pantai. Pantai ya. Tapi itu dangerous juga ya. Iya. Karena mythology. Tahu juga, tahu. Iya, tahu tentang misi. Tidak boleh pakai pakaian baju hijau. Iya, hijau ya. Atau gawarit itu. Siapa yang bilang ke Mas Tuan? Saya belajar sendiri. Semua sendiri ya. Sendiri? Iya. Itu sendiri. Belajar tentang mitos. Yes, betul. Itu siapa namanya? Ratu Pantai Selatan. Ingat siapa namanya? Kan Zawuti. Roro. Lupa. Roro Kidul. Ya. Oke. Ya, bagus banget. Ya. Oke, Mas Vlad, terima kasih atas waktunya. Semoga yang dicita-citakan Tobi Hotite Ispolnyait akan terwujud dan menjadi seperti yang dimau, yang Katbi Hotite menjadi jembatan antara Indonesia dan Rusia. Kita ketemu suatu hari nanti. Terima kasih banyak, saya senang sekali ngobrol sama kamu dan dibagi tentang kehidupan dan hobi saya. Ya, semoga yang kita cita-citakan semua bisa terwujud. Oke, terima kasih. Ya. Dan good luck. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Ya, terima kasih.